dibawa ke hell dan gue tuh seperti diperlihatkan dari atas satu sosok yang dia bergeraknya begini. Biasa kan orang melongok begini. Kalau dia ini tuh kayak ngebungkuk begini. Nih, Mike. Pegang. One. Let's go. Hey! Oke, kita sekarang di segmen 3 penelusuran bersama Mongol dan Mike Howard. Apa yang akan terjadi dan apa aja yang akan kami bicarakan di dalam sebagai dua mantan satanik akan masuk ke rumah kosong. Apakah kami berdua akan ketakutan atau tidak, dan apakah akan ada sesuatu yang akan terlihat di kamera? Kita ikuti sama-sama ke dalam. Let's go together. Come on. Kita masuk ke ruangan ini. Ini ada jalan masuknya lewat pintu samping sangat kecil. Dan ini rumah sepertinya sudah ditinggal penghuninya sangat lama. Dan dan ini ternyata adalah mes dari karyawan yang dulu bekerja di kantor yang sebelah yang tadi kita melakukan nyambung ya. Yoi coy. Jadi di sini Mike adalah tempatnya, ditinggal sudah lumayan lama juga. Iya. Wow. Kenapa? Kenapa? Kalau gua masuk sih masih berasa nggak ada sesuatu yang aneh, nggak ada sesuatu yang membuat belum kali ya. Ini kita masuk lagi biar makin ke dalam. Mantap. Wow. Di sini ternyata agak lumayan. Oh, becek. Becek merupakan area mereka suka berdiam berhuni di sini. Mike, lu ngerasain apa Mike di sini? Ini kayak Lebih soft ya? lebih Atau menurut lu bagaimana? gimana ya? Lebih tenang. Iya. Lebih tenang. Apa mungkin ini sama gitu berdirinya atau mungkin Enggak, ini kayaknya ini ditinggalkan kayak lebih cuman ditinggal iya, tapi kalau masalah bangunan sebelah lebih tua. sebelah lebih tua. Iya, tapi ini pasti bangunan tahun 80-an karena dulu kan ada kebanggaan tentang Mercy. Kayaknya mereka lebih suka di situ. Oh, iya sih. Sini jujur aja nggak terlalu panas, lebih soft dan lebih apa ya. Tapi Mike, selama lu ikut di dunia satanik, lu pernah bertemu dengan sosok-sosok yang menurut lu sosok-sosok yang apa ya? Kayak ya mungkin pernah ketemu Satan atau ketemu Belial atau ketemu siapa something, baik dalam mimpi atau waktu lu ritual, karena kan di ritual kadang-kadang kan ada pemanggilan 3 kali. Duit. Ini jadi gue dibawa ke di mimpi gue nih ya. Gue dibawa ke hell dan gue tuh seperti diperlihatkan dari atas satu sosok yang dia bergeraknya begini. Kayak lentur banget, nggak ada tulang. Di inhale itu. Inhale. And then in your dream. Is in my dream.
Itu 3 kali. Biasanya kan hanya sekali. Ya itu dia. Kalau capek atau mungkin kena itu dia. sekali. Ini kalau 3 kali berturut-turut. 3 kali. Dan ini dia nggak ada tulang. Dan dia nggak ngomong apa-apa. Nggak bertulang, nggak. Gue seperti dia cuma kayak gini-gini aja. Kayak bergerak itu kayak nempel. Ada horn? Nggak ada horn. Nggak ada tanduknya. Nggak ada horn. Dan dia nggak speak ngomong apa-apa. Ada telinga tapi dia nggak ada tanduk. Nah waktu lo dia nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa, dia cuma kayak memperlihatkan ngeliatin terus gue gerak lagi. Keanggunannya gitu. Dan itu seumur hidup lu cuma 3 kali itu. Cuma berapa kali itu doang. Yuk pindah lokasi ke sini biar lebih enak. Jadi teman-teman semuanya, kalau dari sisi Mongol, saya sih lebih suka kalau konten 3 tuh gelap, hanya menggunakan infrared. Karena kalau dengan kondisi terang seperti ini, kita hanya bisa melihat dan lebih benar adalah merasa. Karena mereka tidak akan pernah muncul di saat kita menggunakan lampu yang positif lebih banyak. Tetapi kalau gua masuk, ya gua udah mulai. Tadi gua kan pipis di belakang situ, gua ngeliatin ada something di sini kayak itulah cewek-cewek nangkring di pohon yang nggak tahu ngapain dia di pohon. Dominan sebenarnya kalau bicara resek gedung sebelah dengan ini tuh usil di gedung ini, di rumah ini. Dan gue boleh jujur, kemungkinan besar banyak orang juga melihat something di rumah ini, bukan cuma di gedung sebelah. Karena di gedung ini, di rumah ini, kalau dari sisi gue boleh jujur lembab, ya. Kalau sebelah nggak lembab. Ya. Beda. Kan emang terbuka. Beda. Kalau ini justru lembab seperti kayak, ya ini mungkin ditinggal karena faktor banjir daerah sini, Mike. Itu banjir mereka bisa sampai ke sini loh, Mike. Lihat tanahnya ya, basah semua. Bisa sampai ke ini kayak beginian. Itu akhirnya ditinggal. Ada apa sih di sini? Kayak ada orang. Minta lampu dong. Tapi makin ini. Wow, becek nih. Oh, ini dapur. Oke. Tadi jadi ada sesosok perempuan yang berambut panjang, dia begini loh. Bukan begini ya. Biasa kan orang melongok begini. Kalau dia ini tuh kayak ngebungkuk begini. Nah, apakah ini berarti di sini? Jadi biasanya kan melongok tuh kan begini. Ini enggak, dia kayak bungkuk. Tapi sosoknya cewek atau nenek enggak tahu ya. Udah langsung ke situ. Nah, kita mau ke sana terlalu becek. Jadi teman-teman semuanya ingat baik-baik, dalam hal dunia kegelapan itu ada banyak tingkatan dan ada banyak fase. Termasuk di saat kita melakukan sebuah explore tempat yang sudah ditinggal lebih dari 2,5 tahun. Itulah daerah yang akan menjadi salah satu kloni terbaru dari dunia kegelapan. Baik seperti itulah kan. Maksudnya dia kayak pengen mau melewat pengen kalau secara pribadi gue, Mike, di saat gue keluar dari sana itu gue justru kurang lebih 4-5 tahun gue kayak pengen choice untuk mati sih, tapi gue lebih memilih untuk gue nggak pengen ketemu siapapun. Jadi gue kayak merasa make a wall. Gue selalu make a wall karena buat gue di saat gue cerita ke orang, banyak yang tidak percaya. Banyak yang bilang, nggak mungkin lu udah bertobat, nggak mungkin lu udah berubah, nggak mungkin lu hidup lu jadi benar. Jadi akhirnya gue memilih untuk tidak mengeksplor diri gue sebagai mantan satanik. Tapi tahun 99 itu muncul berita tentang pertobatan anak-anak satanik. Gue mulai keluar ke permukaan itu karena faktor gue pingin mengklarifikasi beberapa hal yang tidak logik. Nah, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan sebuah lokasi. Kayak ruangan tadi, ruangan yang kita pergi sebelah tadi. Kenapa gue perlu klarifikasi? Karena di saat gue datang, gue melihat seperti ada beberapa hal yang aman-aman aja, tetapi ada yang nggak aman. Apa itu? Kamuflasenya tuh terlihat nyata. Begitu. Nah, ruangan ini sih nggak ada. Ini apa ini? Ini apa ini? Iya. Kayak ada orang. Iya. Iya, kayak ada orang. Iya.
Kayak ada orang. Iya. Itu merinding. Merinding lo. Aku juga. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Maksudnya kayak merinding gimana? Merinding. Kok bisa merinding, Bang? Berarti kan kita ada energi. Yoi, dia masuk, kita merasakan bahwa dia ingin memunculkan dirinya. Kalau gue boleh jujur, Mac, sebenarnya di US maupun di Eropa banyak orang melakukan kegiatan seperti ini. Tapi mohon maaf, semuanya tidak menggunakan lampu. Pakai infrared. Yoi, only infrared. Iya. Taruh di pojok-pojok, kita di sini, dia akan bermunculan. Biar datang sendiri. Dia akan muncul dari pojok. Nah, kalau terlalu terang, itu nggak boleh. Kenapa? Karena positifnya lebih tinggi. Nah, di saat positif lebih tinggi, negatif itu pasti akan hancur. Benar. Secara molekulnya kan dihitungan begitu, molekul produk. Tapi ya mungkin ada yang mencoba berinteraksi, tapi mereka selalu lebih memilih untuk menghindar karena tidak mau kena lampu. Lebih enak lagi kalau kita tidak menggunakan lampu. Oke? Kita hanya menggunakan senter untuk penunjuk jalan. Bagaimana? Boleh. Oke, matiin 3, 2, 1. Ini kan lebih spooky. Nah, ini ada lampu nih. Ada cahaya di sini warna merah. Gue gak bisa ngeliat apa-apa. Hah? Gue gak bisa ngeliat apa-apa. Ini di sini ada warna merah nih. Di sini nih. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya tempat ini menjadi salah satu lahan penunjang untuk di belakang lo berdua juga sama. Coba ada tuh. Ini Mike pegang senternya biar lu kaki. Di ruangan ini juga ada orang nih. Ini ada orang nih. Ada cewek nih. Gua selalu harus pakai ini. Gimana lagi senternya? Tuhan Yesus. Itu. Nah. Coba teman-teman masuk. Matiin Mike, coba. Mike. Itu tuh. Guys. Sini. Itu bunyi apa tadi tuh? Tuh. Itu di belakang tadi. Biasanya kan nanti ngeblur-blur gitu jelas. Kenapa? Ada apa tuh? Coba lihat di kaca kan? Iya. Goblok doa Bapak di surga. Kelihatan nggak? Yuk, nyalain lampu kita. Ada mana? Nah, ini lampu cuma sedikit nih. Iya, sini lagi. Yuk. Keren. Kan lebih enak kalau tanpa lampu. Lebih spooky. Ya Allah. Ternyata sini hutan. Aduh, apa ini? Enggak apa-apa. Enggak usah ke dalam, enggak usah ke sini. Cuma gue pengen lihat ada apa ini. Ada kamera enggak? Sini kamera lu. Kamera, situ ada kamera. Iya. Ketangkep nggak? Ketangkep nggak? Yang orang sosok nangis. Kayak ada orang. Masuk. Ih. Baru denger apa tuh tadi tuh? Kayak suara. Iya. Dengar kan? Wow. Waduh, becek lagi. Wah, habis pakai sepatu gua udah. Pakai itunya, senternya. Senter dong ke lantai. Nah. Kan jadi lebih enak kalau dia gelap. Wah, gila. Jadi pakai. Tuh, Kan baru habis sepatu gua. kita ke sebelah. Matiin lampu. Kamera satu ikut sama gua.
Wah, ini udah becek banget nih dari sini. Ya udah lu nih. di situ aja, Mike. Gila. Gua cuma berdua di sini. Enggak, sini aja. Itu pintu apa tuh? Udah keluaran tadi. Wow. Enggak, di sini aja. Lewat situ kan tangganya sini. Yuk. Oke, matiin. Punya lu, Mike. Mike mundur, kamera yang sini. Kamera maju. Oke. Lu ke kamar mandi ini aja. Kamar mandi. Nah, jadi penghuni-penghuni yang ada di sini tuh justru lebih banyak kan sosoknya perempuan. Ini nih, depannya. Blur kan? Gak fokus. Nggak mau fokus kan? Sampai sekarang kan? Iya. Coba gua keluar dulu. Coba. Goyang kiri nih. Hah? Goyang kiri nih. Goyang diri. Sini ini gede banget nih. Gak bisa dong, gak bisa. Ini gede banget nih. Gak fokus tuh. Pinjam center. Pinjam center biar kita meminimalisir jangan sampai terlalu besar energinya. Oke. Nih, Mike. Pegang. 1. Let's go. Tunggu. Oke. Masuk. Ini ada apaan nih? Air netes nih. Matiin. Ini air Center netes matiin. di sini. Masuk. Matiin senternya. Wow. Tuh. Dengar nggak lu? Di depan kita. Mau naik tangga ke atas. Tadi ada air netes. Itu yang di tangga. Kefokus kan? Kefokus kan? Nih, di tangga ini nih. Wow. Maju dikit. Senter belakang. Hah? Let's go. Waduh. Nggak sini dong. Oke. And then udah. Oke. Bawa aja senternya biar lu bisa lihat jalan. Mana nih kita? Oke. Kita akan menyelesaikan Apaan tuh? Iya tuh. Apaan tuh? Iya. Bukan. kita akan Stay ya, diam ya. menyelesaikan Apaan tuh? kita akan menyelesaikan gerak diri. Iya. Jangan masuk. Masih gerak. Iya. Merinding disco. Tunggu, coba tahu ada orang di belakang. Coba bang, ngalir bang. Tibuk bang. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Yaudah, mendingan kita langsung closing sini deh. Kita ke tempat apa namanya? Ke depan. Wow. Yuk kita ketemu mereka yuk. Yuk kita ketemu Didit, ketemu Nanda dan Caca. Let's go. Gue nggak berani. Center. Hah? Center gue belakang biar kita udah selesai dari part 1, 2, dan 3. Gimana bang? Tapi kalau di part 3 sebenarnya tadi kita masuk kayak biasa aja sih sebenarnya bro. Maksudnya gini, kan selama ini gue taunya kita nggak bawa lampu. Nah ini tadi kita bawa lampu. Jadi gue hanya merasa kayak ada yang biasanya kan orang melongok begini ya. Ini dia melongoknya begini. Nanti bagian itu di slow deh. Dia jadi melongoknya tuh begini, bukan berdiri. Orang kan biasa berdiri. Ini enggak, dia kayak bungkuk. Nah itu gue belum bisa memprediksi apakah dia muda atau tua. Sudah, gue mengusulkan bagaimana kalau tidak ada lampu. Gitu toh? Nah kita tanya Bro Mike, di saat lampu tidak menyala, apa yang engkau rasakan dan lihat? Asik. Ternyata. Tapi tadi di atas itu beneran. Iya ada orang memang. Cuman kan ada lampu, cuman di atas kita itu gelap. Jadi terlihatlah sosok itu di atas. Wow. Tapi di saat di belakang kita nggak bisa karena ada lampu. Tapi di saat lampu dimatiin, udah clear. Bener-bener gila dan bener-bener. Pokoknya buat teman-teman YTT Squad, lu harus bener-bener lihat dan bener-bener harus lihat baik-baik karena gue juga satu orang yang kurang yakin, takutnya ada orang yang ngegerakin pintu itu. Gue sampai senterin ke belakang, ada orang nggak di belakang, nggak ada sama sekali.
tetapi pintu itu goyang dan di saat kita mau pindah ke ruangannya untuk naik ke atas tuh kamera nggak bisa fokus bahkan blur. Berarti di depan lo. Dan di saat kita di tempat itulah kita lagi ngobrol mau closing, gerak pintu 2 kali. Yang pas mau keluar ya? Yo, coy. Dan teriak semuanya. Yang paling takut siapa? Fatul. Suaranya yang paling kenceng, kayak seandainya dia Pavarotti 5. Udah gitu, dua-duanya lompat mau kabur. Ini kenapa pintu goyang diri? Tapi gini sih guys, semuanya teman-teman semua, bahwa ya itu kembali lagi bahwa tempat ini kosong bukan soal apa ya. Kita sih ingin mengungkap mitos apakah betul ada sosok noni Belanda dan yang maksudnya yang di sini mengatakan kayak bahasanya penjaganya pun juga mengatakan bahwa suka baik yang mengganggu dan emang kalau untuk sosok noni Belanda emang ada. Sosok monyet ada. Sosok monyet ada. Cuma untuk sampai mengganggu di sini itu tidak. Maksudnya mengganggu wilayah sini lah ya. Iya, kalau yang di situ iya. Kalau di dalam. Tapi kalau yang di sini mengganggu. Nah iya. Karena pemukiman. Karena suka nongol di jendela. Ya. Dan sosok pocong pun juga bahasanya mitos yang katanya di situ banyak pocong juga emang ada untuk pocongnya. Ya. Jadi ruangan kosong. Jadi poinnya yang saya tangkap adalah gini bang. Tempat ini kosong bukan soal hal goib. Banyak goibnya enggak. Tapi melainkan adalah faktor alam lah. Jadi Banjir. membuat ini kosong. Tetapi apakah dengan tempat ini direvisi dan diperbaiki akan menjadi bagus? Bisa juga. Bagus. Cuma hebatnya yang gue tangkap bahwasannya adalah di sini wilayah sini bang tua-tua semua bang, tempat tinggal ya zaman Belanda banget. Wilayah sini ya. Dan bangunan ini gimana nggak kokoh bang? Bahasanya ini kan zaman Belanda. Ya, mereka tidak menggunakan semen. Bahasanya kayak di kota tua lah. Kapur dan pasir teras. Ya kayak gitulah. Kayak gue nggak paham juga bang. Iya. Kalau abang tukang bangunan kayaknya. Arsitek umumnya orang Belanda itu pasti harus ada batu kapur. Betul. Karena itu yang membuat gedungnya akan tahan lama. Mau dicat warna putih dia akan lebih bagus karena memang dasarnya kapur itu udah putih. Jadi dulu ngecatnya bukan pakai cat tapi pakai merkalek. Betul. Namanya kalau bahasa Belandanya. Bagaimana Mike? How? Ini kan hal pertama ya. Ini pertama kali dan menurut di Indonesia nih. Di Indonesia, di luar dulu pernah. Di luar juga nggak pernah sih. Oke. Jadi beda ini benar-benar gue bisa merasakan. Gue mencoba untuk nggak melihat, tapi ada. Oke. Dan gue tahu bahwa kita berdua itu ancaman buat mereka. Oke. Mereka bukan ancaman, mereka merasa terganggu seperti yang tadi dikatakan sama Nanda. Jadi gini sih bang, sebenarnya yang saya tangkap adalah satanik itu emang apa sih bang ya sebenarnya bang, pasukannya itu emang selalu mengikuti walaupun kita sudah tidak bagian. Karena dia sedang, kalau bahasa kami itu begini bang. Jadi di saat lu dari sini terus lu berubah menjadi baik, satu yang pergi. Tapi nah di sini dia nunggu dengan timnya ada 7. Nah, di saat kita di sini lengah, ini masuk lagi. Satu ngusirnya aja butuh tahunan ada 8. Oke. Nah itu yang Mongol bilang waktu kita syuting di pertama kali itu TKI, yang kita berdua. TKI. Itu yang di pojokan yang hitam itu nunggu untuk gua tidak percaya lagi dengan Tuhanku. Nah itu juga semua anak satanik akan mengalami fase itu. Di saat dia meragukan kuasa Tuhannya, akan masuk lagi lah. join with us again. And welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Jadi Mike bagaimana? Lu pengen nyoba lagi nggak? Atau nanti lu mau bikin konten horor juga? Bro Mesti Mike, nih, nanti kayaknya kalau mesti kita nih. ke New Orleans lu harus ikut bareng. Udah nggak bisa. Kenapa emang? Nggak bisa. Ya. Tidak bisa masuk Eropa, Amerika, dan Asia Eh, Setengah. Tapi berarti kalau kita di Asia sebelah selatan Asia aman ya? Setengah. Aman. Aman. Atau kita ke Australia Mike bisa ikut? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa mesti. Australia bisa. 50-50 antara bisa dan nggak bisa. Mungkin kalau Timor Leste aman. Timor Leste Kalau itu aman. udah pasti aman. Aman. Filipina bisa. Filipina dan Thailand. Thailand. Jadi buat teman-teman semuanya, khususnya teman-teman YTT dan secara pribadi mau mengucapkan terima kasih buat Bro thank Mike you yang juga. sudah bergabung dengan Thank kita. you Bang Michael. Luar biasa. Terima kasih juga buat Nanda juga, Didit dan Caca dan ya hari Penonton ini kita- semuanya juga terima kasih. Terima banyak. kasih juga buat teman-teman YTT Squad. Thank you. Jangan lupa di subscribe. Kalaupun ada sesuatu yang kalian lihat atau pingin diusulkan, teman-teman YTT Squad dipersilakan di Komen. komentarnya. Oke. Yang paling penting jangan hanya jadi viewer, tapi ayolah sama-sama menjadi Like, subscribe, subscriber komen. Opera Entertainment. Oke, kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah. Bye bye. Sampai Bye. berjumpa Assalamualaikum kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Bye.